Selamat malam bosku, selamat bergabung. Kita belajar hari ini bosku, analisis teknikal. Siapa yang sudah ngerti? Ya bosku ya. Bosku kan pada takut nih. Kalau bosku memahami analisis teknikal tidak akan takut bosku. Silakan bergabung bosku. Seorang miners juga perlu mengetahui analisis teknikal nih bosku. Silakan bergabung. Ya, miners yang baik adalah miners yang mengerti analisis teknikal. Sehingga apa? Sehingga ketika jualan, ketika menjual hasil miningnya ya dapat untungnya besar. Gitu bosku. Ini saya buka-bukain dulu nih bosku. Website-website penting. TradingView. Oke bosku, silakan selamat bergabung bosku. Kita akan belajar technical analysis. Nah, bosku, selamat bergabung. Kita ke layar laptop ya. Ya. Bosku, sambil menunggu teman-teman yang belum bergabung, bosku silakan kalau ada pertanyaan. Di akhir live IG live kali ini akan saya akan bagikan voucher diskon totalnya 100 juta. Ya, kapan lagi bosku? Voucher diskon totalnya 100 juta. Ya. Ini Bitcoin, ini Ethereum. Bentar. Buka lagi deh Ethereum. Kita analisis Bitcoin sama Ethereum aja bosku. Mana nih? Oke, selamat bergabung kawan-kawan semua, bosku semua. Kali ini kita akan belajar analisis teknikal. Seorang miner paling tidak harus mengerti analisis teknikal, analisis pergerakan harga. Supaya apa bosku? Supaya bosku tidak rugi. Jualannya jangan di harga murah. Jualannya di harga tinggi. Ya, kalau ada pertanyaan, sholat dulu bosku. Ya, silakan yang mau sholat. Aku nonton timnas. Waduh, timnas ya? Waduh. Pantesan sepi nih. Ada timnas ya hari ini ya? Nonton timnas. Emang ada apa sih jadwalnya hari ini timnas? Oh, ini lawan Timor Leste aja bosku. Loh kok kalah? Bosku, kalah bosku nih. Gimana nih? Lagi ini harusnya Timor Leste mah harusnya dibantai bosku ya. Kok malah kalah ya? Pertandingan persahabatan bosku. Oke, kalau pertandingan persahabatan nanti aja bosku, nggak usah ditonton. Ya, nontonnya rekamannya aja ya. Kalau ini penting, lebih penting. Ada paket 3090 Ti enggak? Wah, 3090 Ti itu yang terbaru tuh. Emang kuat bosku duitnya 3090 Ti. Kalau kuat sih nggak apa-apa. Kalau saya mah, kita bukan mau hebat-hebatan bosku, kita mau investasi. Balik modalnya harus cepat, BEP-nya harus cepat. Oke bosku, kita langsung mulai ya. Di depan bosku semua ini ada grafik. Ya, grafik pergerakan harga Bitcoin. Jadi kalau mau nganalisis Ethereum, ya Ethereum nih ya. Kita harus analisis Bitcoinnya dulu. Bosku ngerti nggak ini? Gimana nih grafiknya? Kekecilan nggak ya? Kekecilan nggak gambarnya? Waduh, gede banget. Kalau kekecilan saya gedein nih bosku. Tuh.
Kecilan nggak bosku? Nah, nanti saya gedein ya di sini ya. Oke bosku. Kalau kita mau menganalisis pergerakan harga Bitcoin, oke, saya jelaskan dulu kenapa seorang miner wajib menguasai analisis teknikal. Ya. Kenapa seorang miner wajib menguasai analisis teknikal? Karena seorang miner akan menjual Ethereum-nya, bosku. Waduh. Nah, seorang miner akan menjual Ethereum-nya. Saya gedein ya. Nih bosku. Ya. Coba nih bosku tahun 2019 ya. Tahun 2000 ini mulai dari sini nih. Nih. Agustus 2019. Bosku. Dari sini bosku. 2018. Coba. Bosku jadi miner. Seorang miner. Hidup di zaman tahun 2018 akhir ya. Atau 2019 awal. Ini harga Ethereum masih di level garis warna biru nih. Ini level nomor 2 terendah. Level terendah nomor 2. Yang nomor 4-nya yang nih garis ungu. Nah, ini dari awal tahun 2019 sampai Agustus 2019 ya, sekitar 8 bulan ini harga Ethereum nggak terlalu kemana-mana nih. Lalu setelah Agustus tahun 2019 sampai kemarin bosku, pandemi kemarin, sampai akhir 2020 ini Ethereum nggak kemana-mana bosku. Ini di bawah terus, bahkan down. Bayangin bosku, 2019 awal sampai 2020 itu ada sekitar 2 tahun loh. Ada sekitar 2 tahun harga Ethereum nggak kemana-mana. Bosku coba bayangin jadi seorang miner selama 2 tahun itu nggak dapat apa-apa bosku. Dapatnya sedikit sekali. Selama 2 tahun bosku, 2 tahun. Ya. Tapi kalau bosku ngerti analisis teknikal, ya, ini seperti ini ada grafik pelangi namanya. Ini dia akan, kalau menyentuh merah ini dia akan jenuh bosku. Dia akan ada efek bubble, pecah dia akan turun. Pecah, turun, masih kuat, dia naik lagi, dia turun lagi. Nah, tapi ketika di sini bosku mau mengharapkan apa? Selama 2 tahun bosku. Baru tahun 2021 awal baru pulih nih. Atau akhir 2020 baru pulih, terus naik terus. Sampai puncaknya di bulan Mei kemarin bosku, sebelum lebaran nih. Sebelum lebaran kayaknya, pas lebaran ambruk. Nah, gitu bosku. Nah, apa yang bosku lakukan nih selama 2 tahun ini nih? Kalau bosku prinsipnya mining ini menjadi penghasilan sehari-hari ya, untuk kehidupan sehari-hari, bosku nggak akan dapat apa-apa. Mining itu sangat rugi. Ya, dari tahun 2019 awal sampai 2020 akhir nih nggak dapat apa-apa. Tapi kalau bosku ngerti analisis teknikal ya, yang namanya histori akan terulang, seperti ini akan terulang. Nanti dia akan naik kembali bosku. Dan kita harus menjualnya ya, menjual koin kita sebelum dia jatuh. Tapi menjualnya tidak boleh menjual langsung serentak jebret dijual semua gitu bosku. Ya. Jangan langsung dijual semua, tapi jual cicil. Nanti saya akan jelaskan ya secara bertahap. Ini bosku kalau mau cari, ini namanya Ethereum Rainbow Price Chart. Ini ada di Google. Ini sebenarnya saya jelasin ini hanya untuk customer saya bosku. Ini hanya untuk customer sebenarnya. Tapi ya demi edukasi supaya bosku nggak pada takut, ya kita jelasin. Nah, sekarang bagaimana cara menganalisis? Ya. Menganalisisnya, pergerakan harga itu kita harus mengacu pada Bitcoin dulu bosku. Nih saya gedein ya biar kelihatan. Nah bosku,
Waduh, susah juga ya. Ntar dulu bosku, kita ini aja. Saya akan tunjukkan candle bosku. Bitcoin ya. Candle terakhir. Ini candle harian bosku. Nah bosku, ini kayak gini ya. Ini namanya bearish candle. Ini bullish candle nih. Ini artinya dari dalam hari ini harga dibuka ya, harga dibuka di level harga sekian nih, 41.000. Kelihatan nggak bosku ya? Harusnya kelihatan ya. Terus ditutup di harga 35.000. Sorry. Ya. Saya lupa bosku dibuka atau ditutup. Nah, intinya begini bosku. Kalau detail-detailnya saya lupa. Intinya begini. Ini kan turun ya. Turun. Ini dari sini ya. Dari sini ke sini turunnya. Ini harga pembukaan, sorry. Harga pembukaan itu dibuka di sini, sorry. Ini lupa. Ini harga pembukaan nih. Jadi pertama kali hari masuk, ya harga Bitcoin segini nih. 40.600 sekian. Lalu Bitcoin dia naik bisa sampai segini. Pada hari itu naik bisa sampai segini. Lalu turun bisa sampai segini nih. Tapi di hari itu ditutup di harga sekian. Nah, makanya candlenya seperti ini. Jadi candle yang atas ini adalah dia pernah mencapai harga segini dalam hari itu dan pernah mencapai harga segini dalam hari itu. Ya turun segini dalam hari itu, tapi ditutupnya segini. Nah, besoknya mulai lagi segini, terus pernah naik ke sini, pernah juga turun ke sini tapi ditutup segini. Lalu besoknya mulai laginya langsung dia dalam keadaan naik ya, jebret. Ya, jebret terus pernah naik ke sini, terus pernah turun ke sini juga, lalu ditutup di naiknya dari sini, ditutup di sini. Jadi kalau hijau itu dari bawah ke atas, saya lupa. Nah, gini bosku, oke itu candle ya. Tapi garis besarnya gini, bosku harus tarik jauh. Nah, tarik jauh bosku. Bosku akan melihat pergerakan Bitcoin dalam dari awal 2021 sampai sekarang ya. Di sini ada berkali-kali Bitcoin jatuh, tetapi mantul lagi, jatuh, mantul lagi, jatuh, mantul lagi, jatuh, mantul lagi. Artinya di sini area yang sangat kuat bosku. Nih, saya kasih gambar apa ya? Mana nih kotak? Saya lupa bosku, udah lama nggak trading. Mana ya kotak ya? Saya lupa jadinya. Garis info. Oh, saya lupa bosku pencetannya. Mana ya kotak ya? Ini di garis kalau oke, garis trend. Coba ya. Oh. Bentar bosku, saya lupa bosku, bukan trader sejati saya nih. Mana ya cara bikin kotak ya, saya lupa. Garis trend kayaknya di sini deh. Apa pakai ini aja deh, rentang harga. Nah, kayak gini ya. Kotak. Bentar, kayaknya ada deh kotak. Bentar bosku ya, sambil saya ingat-ingat dulu bosku. Kita bikin area. Ada yang tahu nggak? Di sini ada yang tahu analisis teknikal nggak? Oke bosku. Kita cari bosku. Mana nih kotak ya? Ini Fibonacci masih dipakai. Oh ini kali. Bukan. Oh bukan bosku. Kotak mana ya bosku ya? Atau garis saja deh bosku. Kayaknya dulu nggak pernah pakai kotak, agak ribet pakai kotak. Pakai garis saja bosku. Garis. Nah jadi gini bosku. Ini dari sini ya sampai sini
Nah, ini sering ada sideways di sini nih. Nah, di area sini bosku, ini sering terjadi apa namanya? Nih, saya gedein ya. Nih, di sini sering terjadi harga mantul bolak-balik bosku. Artinya di sini area di mana pasar itu senang berada di sini gitu. Ada yang beli, naik, ada yang jual lagi, ada yang beli, naik, ada jual lagi. Jadi di sini ini namanya support bosku. Ini area support nih. Area support. Makanya bosku, ya, saya kecilin dulu. Makanya sekarang Bitcoin kan ada di sini bosku. Di area ini. Ini sebenarnya mau mantul bosku. Nih, kan? Nih, dia kan sampai di area support bosku. Dia mau mantul nih. Kenapa mau mantul? Kenapa saya bisa bilang mau mantul? Karena ini ada candle ini bosku. Oh, mana ya caranya ya? Saya lupa lagi. Ini aja bosku. Ini candle. Nah, ini bosku. Ini candlenya berada di dalam candle sebelumnya tuh. Ini candle sebelumnya begini nih. Nah, ini berada di dalam. Ini jadi candle pembalikan arah bosku. Jadi dia ada kecenderungan pasar itu mulai suka beli gitu. Mulai banyak orang yang tertarik untuk beli. Tetapi orang yang mau jual juga banyak banget. Jadinya terjadilah seperti hammer begini nih, mirip-mirip hammer. Yang beli banyak, ya, yang jual juga banyak karena dia sempat turun sini, naik lagi dia. Nah, ini candle-candle seperti ini bosku, ini menandakan bahwa sedang banyak orang beli dan sedang banyak orang jual bosku. Yang pengen jual juga banyak, yang pengen beli juga banyak. Akhirnya nggak kemana-mana dia di sini aja. Yang pengen jual banyak, yang pengen beli juga banyak, nggak kemana-mana bosku. Nah, dia nggak kemana-mana di area support ini bosku. Tapi yang perlu diperhatikan bosku, tuh, ini ya, saya kasih garis lagi ya. Nih, area ini nih. Dari sini sampai sini nih. Nah, di area ini bosku, ya, di area ini namanya area resisten bosku. Jadi si Bitcoin itu dia mentok di situ. Dia udah naik tinggi tapi mentok di resisten ini nih. Nih, jebret, dia mantul ke bawah lagi. Dan yang mengerikan bosku, coba perhatikan. Ini membentuk gunung. Ini kabar buruk sih bosku ya. Ini membentuk gunung bosku. Gunung kembar, kalau di istilah teknikalnya namanya double top bosku. Tuh, double top. Yang mana bosku? Bosku akan harus sangat berbesar hati kalau si Bitcoin ini nggak mampu berbalik arah. Yang mana, ya, ini kan lagi berbalik arah nih. Dia nggak mampu, dia retest bosku. Ini takutnya saya ini bosku. Ini dia retest nih. Jebret, dia nggak mampu tembus. Sini dia retest. Dia berusaha tembus ke bawah lagi bosku. Dia berusaha tembus ke bawah lagi. Bosku, kalau garis ini ditembus nih, kalau Bitcoin turun lebih dari 29.000 lah. Kalau Bitcoin turun lebih dari 29.000, ya, kurang dari 29.000 maksudnya, ya, sampai 28.900 sekian. Ini hati-hati bosku, ini akan bisa terjadi yang namanya double top bosku. Double top. Nah, ini akan terjadi penurunan harga dari sini ke sini nih. Kalau ini tembus, Bitcoin akan, waduh. Bosku, ini hati-hati bosku. Ini kalau tembus bosku, dia bisa jadi 0 bosku. Ya, semoga tidak ya. Atau kita ambil yang ini deh. Ambil yang ini bosku. Nih, dari sini ya. Dari sini ke sini nih.
Nah, dia bisa turun ya nol bosku ini. Ini kan nol kan? Bisa nggak ada harganya Bitcoin. Tuh, ini ngeri banget sih. Ini skenario terburuk bosku. Bisa aja nih Bitcoin harganya menjadi jatuh banget nih, karena ini dua ini menandakan dia nggak mampu tembus lagi, dia malah bearish bosku. Tapi ini terlalu besar sih. Coba kita ambil candle bulanan ya. Nah, di candle bulanan lebih jelas lagi nih. Dia akan turun segini lah, nol, hampir nol. Aduh bosku, kalau ke 5.000 bagaimana nih bosku? Ya makanya kita berharap yang terbaik lah. Ada NFT, ada metaverse, ada kecanggihan teknologi segala macam. Ya mudah-mudahan ini sinyal bahwa Bitcoin ini mantul bosku. Kalau mantul bosku, bisa jadi ada kemungkinan ini menjadi ini bosku. Nah, menjadi double bottom. Jadi si gunung ini terbalik ke bawah begini, tek tek tek. Nah, gitu ya, secara simple ini bisa double bottom nih. Kebalikannya, kalau double bottom, Bitcoin akan kalau tembus di sini, nah dia akan ke level 100 ribuan bosku. Bener yang diperkirakan para ahli ya, dia bisa tembus 100 ribu. Mudah-mudahan ini double bottom bosku, bukan double top. Kalau double top, wah, ini lebih kemungkinan besar double top sih daripada double bottom. Tapi yang namanya analisis teknikal itu semua prediksi bosku, jadi tidak ada yang bisa tahu. Secara teknikal ini bisa terjadi double bottom atau double top. Kalau double top bahaya, dia bisa amblas. Kalau double bottom malah bagus banget jadinya. Kita serahkan semua kepada pasar ya, kepada masyarakat dunia. Bagaimana masyarakat dunia mengapresiasi Bitcoin. Nah itu Bitcoin. Jadi seluruh kripto yang ada akan mengikuti pergerakan Bitcoin pasti. Tetapi besarnya pergerakan itu beda-beda. Kayak misalnya Ethereum. Kalau kita analisis ya, kita langsung analisis tanpa menghiraukan Bitcoin. Nah, ya secara ini sih kacau juga sih. Mangkok terbalik bosku. Ngeliat nggak? Cangkir terbalik bosku. Tuh. Ini kan begini nih. Teret. Anak cangkirnya. Nah ini cangkirnya kan. Ini pegangan cangkirnya nih bosku. Ini cangkirnya. Nah ini kan supportnya di sini bosku. Nih jebret. Salah, bentar bosku. Saya suka pakainya yang ini bosku, garis horizontal biar gampang. Nah di sini jebret. Nah ini support terendah nih. Support kuatnya di sini nih bosku. Ini sebenarnya sudah patah nih bosku. Ini sudah patah nih, cup and handle nih. Cup and handle terbalik. Ini akan turun bosku. Kalau ini patah tembus beneran, ini kan lagi rebound nih bosku. Cuma dia kayak retest bosku. Retest bener nggak nih? Bener nggak ini? Ini garis support yang sudah ditembus gitu. Dia tembus, bener nggak nih? Jebret. Ini kalau mantul lagi ke bawah, waduh. Jadilah mangkok ini terbalik ini bosku. Sebentar bosku, saya cari itu rentang harga. Nah, dia bisa turun sepanjang ini nih. Nah, loh. Hampir nol nih bosku. Hampir nol nih Ethereum kalau turun sebesar mangkok ini.
Ya, cuma berapa dolar? 400 dolar. Ya ini semua kita nggak harapkan terjadi sih, tapi secara teknikal ngeri-ngeri sedap gitu. Ya. Cuma kalau ini kan kemarin kan saya lihat ini ada insight bar juga nih di sini nih. Nah, ini namanya insight bar. Saya gedein ya. Nah, ini kan insight bar, bosku. Jadi candle ini berada di dalam candle yang sebelumnya. Ya. Lalu diikuti dengan kemarin kan naik tuh, bosku. Ternyata tekanan jual juga tinggi, bosku. Waduh, saya juga sampai stres, bosku. Nah, tekanan jual juga tinggi. Jebret, dia naik. Tapi banyak juga orang yang jualan, bosku. Turun lagi dia. Turun lagi tapi ditutup naik nih di sini nih. Turun lagi tapi ditutup naik. Tapi jadinya candlenya seperti ini, kurang menarik gitu. Kalau saya pikir sih ini akan sideways agak lama sih. Sebelum dia menentukan dia akan lepas landas atau turun ke bawah. Ini akan sideways agak lama nih. Ini kalau turun ke bawah nih cup and handle nih, bosku. Cup and handle terbalik. Ya, biasanya kan begini ya, tek gitu kan, naik ke atas. Lalu ini cup and handle terbalik. Jadi ya secara teknikal baik Ethereum maupun Bitcoin ngeri-ngeri sedap gitu. Ya, bosku ya, agak-agak ngeri-ngeri sedap secara teknikal. Kalau Bitcoin secara monthly ya, monthly atau weekly ini membentuk double top ini, bisa jadi double top atau weekly deh biar Nah ini double top ini bisa juga double bottom. Apapun bisa terjadi, bosku. Jadi analisis teknikal itu tidak pasti banget. Tetapi kita bisa memprediksi nih. Kalau ini tembus, jebret, ini udah pasti double bottom. Ini nih, garis ini tembus nih, bosku. Kalau dia di bawah 29.000, kalau Bitcoin berada di bawah 29.000, wah, ini semi kiamat, bosku. Sebaliknya Ethereum ya. Ethereum kalau dia ini udah jebol nih, bosku. Kalau dia retestnya ternyata benar, dia mantul lagi setelah 26.000 mantul lagi, terus dia turun lebih rendah dari 2100. Ya, 2000 lah. Lebih rendah dari 2000. Kalau Ethereum lebih rendah dari 2.000 dolar, sudah semi kiamat, bosku. Tapi kalau ini retestnya gagal terus dia malah tembus ke atas, bosku, ya nanti resisten terkuat di sini, bosku. Nih di sini nih, area ini sampai sini nih. Nih sampai sini. Nah, ini kalau ini jebol nanti udah ke atas terus dia. Jadi memang agak-agak ngeri-ngeri sedap, bosku. Ya, tetapi dengan analisis teknikal kita bisa memantau nih perkembangan berikutnya seperti apa. Ya, perkembangan berikutnya seperti apa. Karena di sini kan supportnya sedang mantul nih, sedang retest. Ini kalau dia turun lebih dari ini nih, lebih dari 2100 atau 2000 udah. Tapi kalau dia naik terus, ya kita happy, bosku. Jadi kita belum tahu juga nih secara pasti pasar seperti apa. Nah, sekarang, bosku, saya akan jelasin caranya saya jual Ethereum saya nih. Kalau saya ngikutin ini aja, bosku. Nih, ini kan ada tulisannya nih. Ada tulisannya mulai dari maximum bubble territory, go back to Bitcoin. But have we earned it? Nah, terus, is this the flippening? Out season, still cheap, accumulate, undervalued, fire sale. Nah, kalau saya ngikutin ini aja cara jualnya. Nggak usah pakai yang tadi agak pusing. Kalau tadi itu untuk memperkirakan pergerakan harga aja. Nah, jadi begini, bosku. Ini sedang berada
Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 warna bosku. Kan yang tengah-tengah warna ini nih. Nah, ketika Ethereum harganya sedang di tengah-tengah warna ini, saya tidak akan menjual ataupun membeli Ethereum. Jadi saya akan hold Ethereum selama dia berada di warna hijau ini. Tetapi kalau dia berada di warna kuning ini, nah saya akan menjual Ethereum saya setiap hari 1%, supaya saya bisa mendapatkan harga yang rata. Namanya dollar cost averaging. Saya akan jual Ethereum saya, seluruh aset Ethereum saya sebanyak 1% setiap hari. Lalu kalau dia naik lagi sampai sini, nah kuning yang kedua, ini saya akan jual setiap hari 2%. Naik ke sini, saya akan jual setiap hari 3%. Ya. Naik ke sini, saya akan jual setiap hari 4%. Sebaliknya bosku, kalau dia turun ke sini nih, hijau yang ini. Nah, ini kan sekarang lagi ada di hijau ini. Nah, yang saya lakukan adalah belanja VGA bosku. Belanja VGA, karena VGA pasti akan murah ketika Ethereum berada di level hijau itu. Satu bosku, kita belanja VGA, kita beli paket mining rig sebanyak-banyaknya ketika di sini nih. Makanya saya bilang bosku, waktu terbaik untuk membeli paket mining rig atau membeli VGA untuk mining adalah sekarang, di mana Ethereum sedang murah-murahnya, sehingga banyak orang yang mulai lemah mentalnya, tidak tertarik untuk membeli malah. Kan kebalik bosku. Harusnya kan kalau dia memang mentalnya mental seorang miner, dia akan membeli gitu. Dia akan membeli ketika harga sedang murah-murahnya. Nah, makanya saya bisa kasih diskon bosku. Ya. Mulai dari 1 juta, 2 juta, 3 juta sampai 8 juta. Tapi untuk live kali ini saya akan kasih diskon total 100 juta bosku. Nah, kenapa? Karena semuanya sedang murah bosku. Saya bisa kasih diskon jadinya. Nah, kalau berada di level hijau ini, saya akan beli Ethereum. Satu. Kedua, saya akan beli VGA sebanyak-banyaknya. Atau saya akan beli paket mining rig. Saya akan belanja paket mining rig. Karena sedang murah-murahnya. Kalau dia turun di sini, wah, saya akan belanja Ethereum 2 kali lipat lebih banyak. Atau saya akan belanja VGA 2 kali lipat lebih banyak. Kalau dia turun sampai sini, saya akan belanja 3 kali lipat lebih banyak. Turun sampai sini, saya akan belanja 4 kali lipat lebih banyak. Ketika orang takut bosku, ketika itulah kita rakus gitu. Ketika orang takut, fear, ketika orang fear, kita malah greedy. Ketika orang greedy, kita malah jual Ethereum kita. Di sini kita jual, kita nggak boleh beli mining rig terlalu banyak. Atau kalau sudah punya ya sudah, tahan dulu, nggak usah beli-beli dulu kalau Ethereum sedang berada di sini. Ya, VGA jangan beli-beli dulu nih, apalagi Ethereum berada di sini. Udah deh, nggak usah belanja, kita jualan aja. Jualan terus. Nah, sekarang sedang berada di sini bosku. Sekarang sedang berada di sini nih. Artinya apa? Ethereum lagi murah-murahnya. Murah level 1, yang ini murah level 2. Yang ini murah level 3, yang ini murah level 4. Ketika di warna terakhir habis uangku. Makanya belinya sedikit-sedikit ya, diatur. Sesuai budget, sedikit-sedikit. Setiap hari yang penting belinya, jangan langsung jebret sekaligus, jangan. Beli Ethereum setiap hari ini, saya setiap hari beli Ethereum. Ya 100 ribu, tapi kalau harga lagi naik sedikit, saya tunda dulu, besoknya lagi. Jadi saya atur-atur aja. Turun lebih rendah dari hari kemarin, atau dari 2 hari yang lalu, saya beli lagi 100 ribu. Gitu bosku. Setiap hari 100 ribu. Ya sedikit-sedikit aja, nggak usah banyak-banyak belinya. Makanya biar uangnya nggak habis. Sampai sini ya kita fire sale, lebih banyak belinya. Ya basically a fire sale. Ethereum sedang obral. Ya. Gitu bosku. Apa yang saya bilang tadi tentang mengerikannya grafik tadi ya, itu belum tentu. Ini gimana sih kencilinnya? Bentar. Belum tentu dan belum pasti juga. Tapi Bitcoin
Dan Ethereum itu bergerak sesuai dengan parabolik ini, bosku. Parabolik. Nah, di sini ya. Di sini kan kelihatan nih, yang tadi yang double top ya. Tuh. Nggak turun-turun banget sih kalau di sini. Kalau tadi kan trading view kayaknya pakai ini ya. Mana ini Ethereum semua kok. Bitcoin. Tadi trading view ini pakai ini soalnya, bosku. Nah, kalau ini lebih fair kelihatan. Nah, tadi soalnya saya pakai ini, bosku, terlalu ekstrim. Nah, bosku, salah pakai ini bisa bahaya juga, bosku. Jadi kalau terjadi double top, ya dari sinilah dia akan turun ke sini, lalu kita tarik ke sini. Nah, ini baru benar. Tadi lupa dihilangin ininya, bos. Lupa dinyalain ininya. Berapa nih? Bitcoin akan menyentuh $13.000. Nah, nggak terlalu kiamat kan? Makanya saya bilang semi kiamat, bosku. Bitcoin akan menyentuh $13.000. Kalau ini benar-benar ini lolos ya. Kalau Bitcoin jebol kurang dari 28.000, ya di bawah 28.000 atau di bawah 29.000, di bawah lah, di bawah 28.000, dia akan jebol terus sampai ke 14 ribuan. 13 sampai 14 ribuan. Lalu Ethereum, kalau cup and handle ini setelah retest benar-benar jebol nih, jebol di bawah 2100, ya, di bawah 2100, ini kita nyalain dulu nih biar nggak salah. Nah, ini kan enak. Tadi agak-agak kiamat total tadi. Nah, dia akan turun segini. Nah, kita tarik garis dari sini ke sini. Dia akan ke 1400, bener sih tadi. 1400-an, bosku. Jadi kalau Ethereum harganya berada di bawah 2100, dia akan melorot terus ke 1400. Kabar baik atau kabar bagus tergantung mindset kita. Ya, yang jelas histori akan terulang. Ethereum bergerak sesuai dengan garis parabolik ini nih. Dia tidak akan melewati terlalu tinggi dari garis parabolik teratas dan tidak melewati terlalu rendah dari garis parabolik terbawah. Bitcoin juga. Nah, ini Bitcoin malah lebih akurat. Tuh, dia tidak pernah lebih dari garis parabolik terbawah. Jadi yakin nanti kalau Bitcoin tembus 14.000, itu akan terjadi sekitar ini akan dalam waktu dekat sih harusnya. Kalau tembus 14.000 tuh dalam waktu dekat. Kalau dalam waktu dekat dia tidak tembus 14.000, ya kita selamat, bosku. Ethereum kalau tidak tembus, ini kan cup and handle di sini, tidak tembus 2100 dalam waktu dekat. Ntar, bosku, digedein. Nggak sulit nih. Nah, di sini nih harusnya dia di bulan Februari. Di bulan Februari sampai Maret nih. Ya, kalau dia dalam waktu Februari sampai Maret tidak sampai $1.400, ya kita selamat, bosku. Nah, begitulah, bosku, kalau bosku pengen secara aman ya mengantisipasi semuanya, bosku. Seperti yang sudah saya bilang tadi, analisis teknikal dan analisis ya, teknikal Ethereum dan Bitcoin ini perlu ya. Jadi ada kemungkinan dia akan jatuh Bitcoin, ada kemungkinan dia akan di sini mantul jebret, malah jadi double bottom jebret. Ya, tapi biasanya kalau double bottom itu dari bawah sih, bosku. Dari atas ke bawah, jebret-jebret baru naik tuh. Kalau ini dari bawah ke atas, bosku.
Ini kemungkinan besar double top sih. Tapi ya nggak ada yang tahu bosku. Siapa tahu ini bosku. Nih kita bikin aja garisnya. Nggak ada yang tahu bosku. Sebentar, salah. Siapa tahu ini begini bosku. Ya kan? Nah, ini juga pola seperti ini ya. Ini juga bahaya juga sih. Bisa turun ke bawah nih. Ya, kemungkinan besar turun sih bosku. Kemungkinan besar ya. Jadi bisa dia pola double top, bisa pola ini nih. Ini apa saya lupa. Pola seperti ini apa nih, saya lupa. Ini akan turun nih, jebret. Kalau dia begini malah. Ini harusnya kalau jebol nih malah bagus, ternyata nggak jebol. Nah, makanya ini bosku, ini di sini ada resisten sangat kuat di sini. Di sini juga resisten sangat kuat di sini. Ini akan membentuk, ini sudah jelas membentuk pola double top sebenarnya. Kalau ini tembus jebret, tapi kan nggak pernah ada yang tahu bosku. Bisa saja gagal. Saya tunjukin ya. Di mana yang pernah gagal. Bisa aja gagal kok bosku. Mana ada pola yang gagal. Oh, dia cuma sampai tahun 2017 ya. Nah, ini mirip-mirip double top nih bosku. Ini malah yang gagal adalah double bottomnya gagal. Nah, ini double top juga nih. Saya tunjukin mana yang gagal ya bosku. Nah, ini juga mirip-mirip double top nih. Tapi dia gagal bosku. Ya kan? Ini bisa gagal. Nih bosku, ini kan mirip-mirip double top ini. Nih kan? Jebret. Ya, ada resisten kuat di sini. Dia turun, ada support kuat di sini, dia mantul lagi, jebret. Terhalang sama resisten kuat ini, dia turun lagi. Jebol bosku. Jebol, tapi jebolnya enggak, dia mantul lagi, dia sideways. Dia sideways, terus dia turun sejenak, malah jadi double bottom bosku. Malah jadi double bottom tuh, jebret, double bottom, jebret naik. Terus turun, sempat turun, ya naik lagi, jebret ambles lagi. Terus naik lagi. Ini yang terjadi kapan nih? April 2019 tuh gila-gilaan Bitcoin. Wah, naik terus. Nah, ini juga double top nih bosku yang gagal. Gagal atau berhasil nih? Turun sampai sini. Enggak sih, ini gagal sih harusnya. Harusnya dia turunnya sejauh ini nih. Dari sini sampai sini. Nah, harusnya turunnya sejauh ini. Tapi ternyata dia gagal bosku. Nggak ada yang bisa tahu bosku. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Ya. Tentunya sebenarnya kayak gini harusnya analisis fundamental juga perlu bosku. Tidak hanya teknikal. Kalau teknikal, kalau saya untuk ini aja bosku, untuk jualan aja. Nah, kapan kita harus jual, kapan kita harus beli VGA. Atau beli paket mining rig. Sekarang ini waktunya beli nih paket mining rig nih. Kenapa? Karena harga-harga lagi murah. Ini kan dulu pernah ini nih, double bottom nih bosku nih. Ini double bottom nih. Tuh. Ethereum pernah double bottom dulu bosku. Coba. Double bottom. Mana? Ethereum dulu pernah double bottom ya. Oh, ini dia. Wah, ini jelas banget bosku. Double bottom. Nih, Ethereum dulu pernah double bottom nih. Dan berhasil dia. Ya.
Ini batas resistennya, jadi dia akan naik dari sini ke sini. Nah, ini kita tarik garis saja. Dan benar ternyata bosku. Dia naik di area ini. Tuh kan dia sempat naik, tapi seharusnya dia di area ini, dia turun lagi ke bawah. Dia sideways di sini nih. Ini kan bener pas banget bosku. Ini kan cuma sebentar doang nih. Tuh, bener kan prediksi saya tuh? Di masa lalu bisa tepat tuh. Tuh, jebret dia kan di sini, sideways. Ya, kalau ini ya karena pasarnya mentok di sini, bosku, dia ini nggak kuat tembus yang resisten ini nih, area ini, bosku. Ya, ini area kuat banget resisten, dia nggak mampu jebol, dia turun lagi. Dan ini juga kuat banget nih area sideways ini. Dia sideways lagi di sini. Terus dia jebol, turun, terus ada ini bosku, nih ada area kuat lagi nih, area support yang kuat di sini, dia naik lagi. Nah, kalau kita lihat support-supportnya ya di sini memang area support yang sangat kuat ya. Nih, lihat bosku. Di sini kan nggak pernah jebol nih. Di sini area yang sangat kuat nih. Di sini terjadi retest nih. Terjadi retest. Artinya bosku, ini akan sideways lama nih. Kemungkinan besar ya. Kalau dia terlalu lama, ini cup and handle akan gagal. Kalau dia nggak buru-buru turun jebret ke bawah, cup and handle terbalik ini akan gagal bosku. Dia akan terus-terusan nih. Sideways lama udah batal lah dia anjlok. Bitcoin juga sama. Nah, ini kan lagi mantul nih dia. Ini kalau dia sideways begini, dia gagal. Tapi kalau ini langsung besok-besok langsung jebret turun terus. Wah, bener-bener ini. Double top. Sampai sini tembus, jebret. Kalau masih lama ya harusnya di sini nih, paling enggak. Nih, kalau kita bikin spektrum gini. Nah, paling enggak bulan Mei 2022. Dia harus menjebol support ini, baru bisa turun. Kalau dia terlalu lama, sampai kapanpun sini terus ya ada kemungkinan dia naik. Gitu bosku ya. Intinya saya mau kasih tahu bosku, ini udah jam berapa ya? Udah mau 12 menit lagi ya. Oke, 12 menit lagi jam 9. Ini saya mau kasih tahu bosku kapan beli, kapan jual. Ikutin ini aja bosku. Bosku bisa lihat di sini. Nah, ini nih bosku. blockchaincenter.net/Ethereum strip rainbow strip chart. Ya, buka di sini bosku. Tuh, blockchaincenter.net. Nah, bosku. Nih, tuh. Tuh, bosku. Ini hijau artinya Ethereum sedang murah level 1. Di sini murah level 2, di sini murah level 3, di sini murah level 4. Artinya kalau beli mining rig seharusnya jangan pas di sini. Orang-orang pada beli pas di sini. Kemarin tuh saya sampai stres juga ya, terlalu banyak yang beli nih ketika harga di sini nih. Wah, di sini juga masih banyak yang beli. Pas di sini malah sedikit yang beli. Padahal harga lagi murah, malah nggak dibeli. Kan aneh bosku. Harga VGA lagi pada murah, saya bisa kasih diskon jumbo 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 8 juta. Malah yang beli sedikit. Ya sudah bosku, rasain sendiri. Nanti kalau udah naik udah mahal lagi. Ya, kalau saya mah udah punya banyak VGA bosku. Mau beli lagi juga bisa, mau nggak beli juga bisa. Tergantung saya alokasi portofolionya mau sebesar apa. Karena kalau saya duitnya masih terbatas ya, alokasinya sudah terlalu mentok. Saya udah 200 jutaan bosku. 200 jutaan dari seluruh budget saya ya terlalu berlebihan kalau saya nambah terlalu banyak. Tapi bisa juga saya paksain beli lagi juga bisa juga. Ini area yang bagus nih untuk beli nih. Nah, jadi bosku, di area ini Ethereum murah, VGA pun ikut murah. Apalagi dia tembus ke sini, jebret, makin ke sini udah VGA udah kayak kacang goreng bosku. Mungkin bisa balik ke harga 4 jutaan bosku. 1660 super. Kalau dia ke sini nih. Tapi kalau di sini ya nih harganya lagi murah-murahnya nih bosku. Ya, makanya
paket mining rig 1 VGA saya diskon 1 juta. Paket 2 VGA saya diskon 2 juta. Paket 3 VGA saya diskon 3 juta. Paket 4 VGA saya diskon 4 juta. Paket 5 VGA saya diskon 5 juta. Paket 6 VGA saya diskon 6 juta. Paket 7 VGA saya diskon 7 juta. Paket 8 VGA saya diskon 8 juta. Tetapi khusus untuk live IG kali ini, paket 8 VGA saya diskon 10 juta hanya untuk 10 orang. Jadi totalnya diskonnya adalah 100 juta. Ya. Paket mining rig 8 VGA saya diskon 10 juta. Ini coba mana ya website saya ya, paketminingrig.com. Nah, ini bosku, kita lihat harganya. Nih. Ya. Selama market kripto turun, diskon jumbo 8 juta menjadi 104 juta. Tetapi khusus untuk live IG kali ini, paket 8 VGA saya diskon 10 juta. Jadi 102 juta. Dan bosku dapatnya rignya lebih bagus bosku. Karena mengikuti permintaan pasar ya. Kalau saya sih nggak penting sih cantik-cantikan. Yang penting dapat duitnya bosku dari mining rig. Ya. Jadi ini bosku diskonnya dari 112 bukan jadi 104 nih. Karena untuk live IG kali ini saya diskon jumbo 10 juta. Jadi 102 juta. Ya. Hanya untuk pembeli paket 8 VGA. Dapatnya mining rignya seperti ini. Bentar saya liatin. Ya, mining rignya seperti ini bosku. Sebentar. Saya liatin bosku. Bentar bosku. Nah bosku, mana nih mining rignya? Oh ini. Nih bosku, sudah pakai rak besi ngikutin orang-orang. Tuh, bagus bosku. Kita nyalain ya kayak gimana ya. Nah, kayak gini bosku, cantik kan? Tuh bosku. Nanti ini tinggal ditaruh VGA. Ada 8 slot. Tuh, ada 8 slot. Nih kayak gini nanti bosku tampilannya, cantik bosku. Ini kipas RGB ya, ada 12 cm bosku. Dimana dia niup bosku. Dia niup ke depan. Ya, jadi dia menyedot udara panas dari VGA yang ada di sini. Lalu, yang ini yang paling penting bosku, kipas 4000 rpm nih, ada 6 bosku. Tuh, ada 6. Ini dia niup ke dalam nih. Jadi bosku, si VGA ini ketiup angin terus. Di sini si VGA kesedot panasnya, kebuang sama si kipas RGB ini. Dia akan rapat sekali bosku di sini. Nih, rapat. Jadi panasnya kebuang semua bosku. Ini dia didinginkan dengan angin ini nih. Nah, ketiup sini, panasnya dikeluarin deh. Ya. Dari sini ketiup, peng. Ini 4000 rpm bosku. Peng. Ya. Masuk ke sini, jebret, keluar sini panasnya. Tuh. RGB ini cuma 1200 rpm bosku. Tapi kan dia nanti rapat banget bosku sama si VGA. Sehingga panas yang ada di VGA itu langsung keluar bosku. Dan tampilannya cantik bosku itu. Cantik banget bosku. Ya, tampilannya cantik banget. Tuh kayak gitu bosku. Ini udah yang terbaru. Nanti di sini dikasih triplek untuk tempatnya si PSU bosku. Jadi kalau orang-orang PSU-nya sama motherboardnya di bawah. Kalau saya motherboard juga di atas semua. Tuh, langsung colok motherboard bosku. Ya, ini prosesornya, ini RAM-nya Samsung 8 GB bosku, garansi seumur hidup. Ini SSD-nya M-SATA ya, 128 GB, garansi 3 tahun. Mantap bosku. Nih ada ininya juga bosku, kalau mau restart paksa, kalau mau matiin paksa, ada indikatornya juga, indikator SSD, indikator motherboardnya. Ya bosku, jadi kayak gini bosku tampilannya,
cantik bosku. Kalau dulu kan masih yang kayak sebelumnya ya bosku ya, yang masih pakai papan. Sekarang sudah pakai mining rig. Nah ini nanti mau dirakit nih. Tuh bosku, ini 4000 rpm nih kipasnya. Ya. Nah ini yang RGB. Bagus nih RGB-nya. Ini untuk ngeluarin panas. Ini untuk niup, untuk mendinginkan VGA. Ya. Ini suaranya kayak gini bosku yang 4000 rpm. Tuh suaranya kayak gini ya. Kalau ini malah nggak ada suaranya ini RGB ini. Ya karena cuma 1200. Bagus bosku. Silakan bosku, hanya untuk 10 orang. Setiap saya IG itu selalu pasti habis tuh kuota. Setiap live IG selalu habis kuotanya. Nah, ini punya saya bosku di sini. Kita nyalain dulu bosku. Nah, ini punya saya masih pakai rig yang lama ya. Masih papan. Ya, masih papan. Nanti yang berikutnya nih sedang coba yang rig terbaru. Ini 1660 Super semua bosku. Ini rig jadul bosku pakai riser. Saya tidak suka pakai riser. Riser bikin masalah. Langsung tancap begini mantap. Ini 32,4. Semuanya sama rata. Ya, AMD 6600 XT. Mantap. Tuh bosku, saya udah banyak banget nih bosku. Ini seharga Avanza tipe tertinggi bosku. Ya, Avanza Veloz. Bahas ETH 2.0 lagi. Udah dari zaman jebot. Yang mau bahas ETH 2.0, lihat live IG saya sebelumnya aja. Ya udah capek bahas itu. Ditanya mulu, ETH 2.0 bagaimana? ETH 2.0 bagaimana ya? Dengerin aja IG saya sebelumnya. Ya, atau WA saya aja nanti saya jelasin. Besok boleh mampir nggak Pak Bagas? Besok saya sampai siang ada di rumah. Kalau ini ada staff saya juga di sini. Kayak gini bosku nanti. Tuh, cantik bosku. Iya, maaf saya baru hehe. Iya. Nonton live IG saya yang sebelumnya tentang ETH 2.0. Itu mah udah nggak perlu ditanyakan lagi. Seorang miner sejati seharusnya mengerti ETH 2.0 itu tidak ada masalah. Malam bisa nggak Pak? Malam? Saya pulangnya malam. Nggak apa-apa, datang aja, lihat-lihat sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya staff saya di sini. Kalau saya udah terlanjur berangkat, besok saya berangkat jam 12 siang. Biasanya kendala kerusakannya di bagian apanya yang seringnya bang? Nggak ada rusak. SSD bisa jadi bisa rusak, kipas bisa rusak, VGA jarang sekali rusak. Kalau berpikir rusak, mendingan ini bosku, mendingan kita berpikir nggak rusaknya aja. Karena kalau rusak, yang namanya rusak, semua barang elektronik pasti rusak. Tapi kan kita ini bosku, kita berpikir positif. Kalau kita berpikir positif tuh nggak ada yang rusak. Udah berbulan-bulan. Gitu aja bosku. Yang punya 1000 rig gimana mikirnya? Kalau bosku aja pengen 1 rig tapi mikir rusak, ya 1000 rig gimana mikirnya? Kan pusing jadinya. Bosku harus mengembangkan kapasitas berpikir bosku. Mindsetnya harus diubah. Jangan mindsetnya mindset resiko plus. Kita manajemen resiko boleh, tapi kalau resikonya terlalu plus dipikirin terlalu banyak, malah nggak jalan-jalan. Kira-kira paling lama tahan berapa tahun bang? Ayo, tahan berapa lama? Ayo, berapa lama kira-kira nih? Ya, senior bisa tahan 5 tahun lebih. Jadi ya nggak usah banyak mikir-mikir bosku. Kalau terlalu banyak mikir-mikir ya malah ini bosku. Gini aja bosku, kalau bosku budgetnya berapa, alokasikan sesuai dengan proporsinya bosku. Jangan besar-besar. Jadi tetap resiko terkendali bosku. Tutorial cara bersihkan rignya dong, yang banyak coach. Bersihnya pakai ini aja bosku. Nih, dimatiin rignya, disemprot. Jos ya, disemprot semuanya. Mau diturunin satu-satu VGA-nya boleh kalau mau ribet.
Kalau nggak juga nggak boleh. Nih pakai ini juga boleh, nih pakai vacuum cleaner kayak begini juga boleh. Ya bosku ya. Silakan bosku yang mau bertanya. Ini sudah sesi pertanyaan. Ada paket kayaknya bosku. Oh nggak ada. Nih bosku. Silakan bosku, diskon 10 juta, paket 8 VGA, diskon 10 juta. Kapan lagi diskon 10 juta? Nanti dapat yang kayak gini bosku. Ini baru ya. Jadi customer saya yang sebelum-sebelumnya belum bisa dapat yang ini, belum pernah ada yang dapat yang ini. Ini baru untuk yang setelah hari ini. Karena ini aja saya baru ngetes ngerakit pakai kayak beginian bosku. Sebelumnya kan cuma pakai kayak begini bosku. Nah kayak gini lebih simpel. Kalau saya sih lebih suka kayak begini. Gampang gitu ngurusnya, simpel. Tapi ya permintaan pasar bosku, pengennya cantik kayak begini, ya udah kita ikutin aja. Orang pengennya cantik gini, kita ikutin bosku. Kita bisa bikin yang cantik juga tuh. Cantik sekali bosku. Nanti VGA-nya di sini taruhnya. Ya, jadi customer saya yang kemarin-kemarin ya masih dapat yang papan, tidak apa-apa, itu kan praktis. Kalau yang sekarang yang terbaru kita udah dilengkapi ini nih. Belakangnya 6 kipas 4000 rpm, depannya 4 kipas RGB 12 cm bosku, lebih besar. Kalau ini cuma 9 cm. Ya, silakan. Nih tuh. Ini mau dikirim nih nanti nih ke mana ya? Ke Kalimantan. Nih bosku lagi ngetes juga pakai motherboard aneh bosku, itu motherboard aneh nih. Ini jaraknya lebih jauh nih. Ini jaraknya lebih jauh. Tuh kayak begini nih. Ini lagi ngetes ntar. Sama ini mau ngetes. Wih. Ini VGA aneh nih bosku. Ini power supply kita pakai. Bagus nih bosku kardusnya. Garansi 1 tahun, 2000 watt kapasitasnya. Ya, tuh kabel-kabelnya muat semua untuk 8 VGA. Mantap. Pakai kabelan yang bagus bosku, merek Vention. Ya, ini bisa berapa GBps. Ini SSD-nya bosku. Mantap, garansi 2 tahun. 3 tahun bosku. Case splitter. Nah ini kipas 4000 rpm nya ya bosku ya. Nih saya keluar bosku, ada neon box di luar. Nih kalau mau datang bosku silakan. Tuh ada neon boxnya bosku, jadi udah kelihatan tandanya. Ini malah rame ya. Ini habis selesai main bola ya, selesai timnas ya, malah rame malam ini. Paket mining rig tuh bosku. Bagus pakai riser atau langsung seperti bosku? Ya langsung lah bosku. Bagusan langsung lah. Ngapain pakai riser? Kalau bisa langsung. Riser kan resiko lagi nanti bosku. Mobonya itu mobo khusus mining ya? Iya dong, khusus mining. Jadi bukan mobo yang dimodif. Ini mobo yang memang untuk mining. Dan ini sudah sangat terkenal di Cina, di Amerika. Sebagian besar orang pakai ini. Kalau mobo-mobo yang pakai riser malah itu mobo bukan mining, mobo modifikasi. Mobo modifikasi terlalu boros biaya bosku. Nih kayak gini nih mobo modifikasi nih. Asrock modifikasi. Ini kalau dulu ini saya dibikinin orang bosku. Kalau saya sekarang bikinnya yang ini bosku. Ya, ini malah rame pas malam nih. Pendapatan per bulan 1 VGA berapa bang? Pendapatan per bulan kalau 8 VGA 0,15 Ethereum. Kalau 1 VGA dibagi saja 0,15 bagi 8. Kalau rupiahnya ya lihat harga Ethereumnya sekarang lagi turun, nggak usah dilihat ngapain. Oh ada paket bosku. Paket ya mas? Oh iya. Satu ya?
Oke, siap. Makasih ya. Ini bosku. Paket bosku. Gainward ini bosku. Saya lagi demen pakai Gainward nih. Ini Gainward banyak banget nih. Tuh Gainward. Gainward nih bagus banget bosku. Harganya lagi murah-murahnya nih. Ya. Kita stok yang banyak nih. Gainward, ini juga Gainward, ini Gainward. Ini Gainward. Ini colorful. Yang putih ini colorful. Gainward. Merek favorit saya ada 2 bosku. Colorful sama Gainward. MSI nomor 3 lah. Kalau beli VGA sendiri boleh. Ambil paket non VGA. Ambil paket non VGA, nanti saya pasangin VGA-nya. Udah cuma 12 juta. Paket non VGA cuma 12 juta. Nanti belanja VGA sendiri, cari yang murah-murah di luar sana. Udah, tinggal kontak saya, nanti saya pasangin. Kalau paket non VGA tanpa antrian bosku, langsung diantar. Ya. Kalau kayak gini kan kita stok nih semuanya. Nanti kita stok yang banyak nih. Ini lagi dibuatin 10 rak. Ini nanti ada 10 nih bosku, kita stok. Nggak ada yang beli juga kita stok. Tapi kalau VGA baru kita belanja kalau ada yang beli bosku. Kalau ada yang beli. Ya, boleh paket non VGA hanya 12 juta. Tapi kalau paket non VGA tidak ada diskon. Karena diskon itu bisa diberikan karena ada VGA-nya. Karena VGA harganya murah jadi bisa diskon. Ya. Diskon gila-gilaan jumbo. Paket 8 VGA diskonnya bukan 8 juta tapi 10 juta hanya untuk 10 orang. Jadi dari 112 hanya 102 juta. Kalau mau VGA lebih bagus pakai ini 6600 XT. Harganya sekarang sama seperti harga 1660 Super. Ya. Kalau dulu harganya lebih mahal 1 juta daripada harga 1660 Super per VGA-nya, sekarang harganya sama. Tuh hash rate-nya. Hash rate-nya 32,4 stabil, mantap. Ya bosku ya. Ini pakai Windows jalan bosku. AMD lancar jaya. Tidak ada masalah. Merek VGA yang bagus apa aja Pak? Itu Gainward sama Colorful. Udah itu aja. Gainward sama Colorful, paling MSI, Furion juga boleh. Tapi selagi ada Gainward sama Colorful, saya Gainward Colorful dulu. Selama masih ada Gainward sama Colorful, saya habisin Gainward sama Colorful. Nih kayak gini ntar. Tuh, cantik kan bosku? Cantik bosku. Silakan yang mau bertanya. Sudah selesai ya pertandingannya? Pertandingan Indonesia lawan Timor Leste ya? Aduh. Nggak usah ditonton bosku, nonton bola. Paling gitu-gitu aja bosku. Kita pikirin nih masa depan bangsa dengan uang kita nih. Kita kalau dapat uang bosku, dari cara seperti ini kita bisa jadi tenaga sukarela bosku di masyarakat. Kita bisa pelayanan di masyarakat bosku tanpa mengharapkan uang. Tuh 4-1. Oke, menang Indonesia. Iyalah Timor Leste masa kalah. Timor Leste harusnya bantai 10-0 dong. 4-1 doang ternyata. Nih bosku. Ya, balik lagi ke kamar saya nih. Jadi intinya begini bosku tuh. Bukan diskon jumbo 8 juta tapi diskon 10 juta. Kenapa? Karena Ethereum sedang berada di sini. Level murah nomor 1. VGA pun ikut murah. Makanya saya bisa kasih diskon. Diskonnya 10 juta. Ya. Hanya untuk 10 orang. Bosku, nih tuh ruangan saya tuh bosku. Ini ruangan paket mining rig mungil. Ini ruang tamu bosku. Tuh ruang tamu. Saya partisi bosku, tapi saya orangnya bukan orang yang terlalu kaku bosku. Jadi setelah dipartisi ini saya coret-coret bosku tuh. Ini telapak tangan anak saya nih bosku. Saya coret-coret nih bosku tuh. Saya gambar, saya lukis. Tuh Ethereum bosku. Ini Ethereum atau ini nih, atau konspirasi nih. Ini Bitcoin, ini BNB bosku. Ini menurut saya 3 kripto terbesar. Saya tulis aja nih, saya gambar aja nih. Terus ini bosku nih, ini angka 1, ini
Ini kayak VGA nih bosku nih. Ini kayak VGA nih, tapi ini 02 nih. Ini 100 bosku. 100 juta tuh, 100 juta per bulan bosku. Dari mining rig. Target saya begitu bosku, 100 juta per bulan. Sekarang kalau harga Ethereum masih normal itu 20 jutaan, tapi sekarang paling 10-15 jutaan lah. Ya saya harus nambah 5 kali lipatnya lagi bosku. Ini harus dikali 5 nih. Berarti minimal harus ada 15 rig. Tapi dengan kondisi keuangan saya sekarang tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh langsung habis uang semuanya. Settingan ruangan benar untuk buat tempat rig gimana? Ini ada ventilasi tuh. Tuh langsung keluar tuh. Tuh kasih kawat kerikil sama tralis. Tuh langsung keluar. Ini panasnya langsung keluar semua nih. Tuh langsung terbang ke sana semua panasnya. Kayak gini bosku, ruangannya harus ada ventilasinya dong. Jangan taruh di tempat yang umpek-umpekan. Nih kayak gini bosku tuh. Ini kan keluar bosku. Nih bosku tuh. Tuh bosku. Nah ini kan keluar semua nih panasnya di sini. Keluar ke sana. Ini saya tutup biar nggak ciprat air bosku. Biar nggak tampias air. Ini panasnya keluar semua bosku. Nah ini paket mining rig nih. Tuh. Paket mining rig ini lokasinya tuh. Ini tempat ngerakitnya di sana saya sewa. Ini rumah saya sendiri di sini. Saya sewa, saya jebol. Saya jebol bosku tuh, jebol pintunya, temboknya, bikin pintu kayak gini, jebret masuk ke ruang workshop. Ya bosku, tuh cantik bosku, cantik sekali bosku nih. Yang namanya ini ya pelayanan harus bertumbuh. Jadi saya bikin yang cantik lah biar orang senang. Kalau ruangan nggak pakai ventilasi tapi pakai AC bisa bang? Ya bisa, kenapa nggak bisa? Tapi kan AC biaya. Itu kan biayanya sama kayak biaya satu rig. Kalau yang standar ya, kalau yang low watt ya setengah rig. Kalau ruangan yang nggak ada ventilasi jendela, solusinya coach ya dijebol ruangannya, dikasih exhaust di paling atas sana tuh, kasih exhaust di sini. Ya, jebol aja bosku, jangan pelit-pelit ruangan. Penting bosku, ini kayak gini-gini kan penting nih. Tuh, jebol aja. Jangan maksain ruangan, bosku. Ya. Jadi, dengan mengetahui analisis teknikal, terlebih analisis fundamental ya, saya nggak khawatir. Walaupun tadi kalau kita simak ya, pembahasan saya tuh, Kang saya customer Jakarta, sukses terus. Siapa ya nih? Setip 1987. Siap, mantap customer. Ya, salam ya, salam sukses. Intinya bosku, secara teknikal tadi agak-agak ngeri-ngeri sedap. Tetapi itu semua belum terjadi bosku, karena belum ada pattern yang ditembus. Jadi menurut saya secara parabolik tadi Ethereum sedang berada di zona murah nomor 1 ya. Saatnya beli kayak beginian bosku. Bukannya belinya pas Ethereum naik. Pas Ethereum naik ya harganya naik bosku. Gimana sih? Ethereum naik ya harga beginian naik semua bosku. Ethereum turun ya makanya saya diskon semuanya. Kenapa? Karena dari sananya juga murah. Saya diskon besar-besaran 10 juta. Penambahan kipas besar ketika punya rig berapa coach? Saya nggak pakai kipas sama sekali. Ini udah kipasnya begini aja. Kipas-kipas yang ada di sini. Ini mati. Om ini VG-nya pakai riser card? Enggak. Tuh langsung tuh. Kita anti riser bosku, anti riseran bosku, langsung tancap gini. Ngapain pakai riser? Tambah masalah bosku pakai riser. Tancap gini kan koko bosku. Sayangnya udah di packing sih. Yang ada VGA-nya udah di packing bosku. Ini mau dikirim ke Kalimantan. Ya, kita anti riseran ya. Berapa om? Nanya harus jelas berapa apanya. Berapa om? Berapa apanya? Berapa anaknya? Berapa harganya? Berapa jumlah rignya? Kan banyak bos. Berapa itu apa? Ya.
Kalau nanya harus jelas biar nyambung. Oke bosku, ada lagi nggak pertanyaan? Kalau tidak ada saya mau tutup nih. Ya gitu ya bosku ya. Yang tadi yang telat-telat, yang baru nonton bola, baru selesai, baru gabung ya, nanti dengar rekamannya aja ya. Tonton rekamannya, saya menjelaskan analisis teknikal ya, pergerakan harga Bitcoin dan Ethereum. Kalau listrik minimal berapa watt suhu, tergantung jumlah VGA-nya. Kalau VGA-nya 8 ya minimal 2200 lah. Ya biar bisa dipakai rumah tangga juga nih, rumah tangga. Kalau saya di sini 5.500. Ini bisa 5.500 itu bisa 5 rig kayaknya. Nah, nanti atas ini saya mau taruh nih. Satu nih. Cuma masih mikir budget bosku. Budget saya belum ini. Karena alokasi untuk mining rig ini kalau saya tidak boleh lebih dari 30% dari seluruh portofolio saya. Kalau terlalu lebih banyak ya, terlalu besar 30% ke atas ya menurut saya terlalu beresiko gitu. Karena kemarin kan live IG juga sama Pak Aidil ya. Pak Aidil menyarankan di rentang 30% sampai 50%. 30% paling oke. Apakah harus pakai CPU yang minimum Core i5? Tahu nggak ini? Ini prosesor apa nih? Ini Celeron bosku. Intel Celeron. Dan jalan Intel Celeron tuh. AMD aja kuat tuh. Intel Celeron bosku. Ngapain harus i5? Bosku jangan buang uang untuk sesuatu yang tidak perlu. Kita sedang berinvestasi bukan gagah-gagahan, bukan mewah-mewahan. Kita sedang berinvestasi, investasilah barang-barang yang tepat guna. Supaya apa? Supaya balik modalnya cepat. PSU yang bagus pakai yang apa bos? Atau berapa watt? Saya pakai yang 2000 watt. Sekarang saya lagi coba merek ini. Hose 2000 watt. Garansi 1 tahun. Mana nih stiker garansinya? Garansi men. Garansi 1 tahun. Mantap. Jarang nih ada PSU garansi 1 tahun. Corsair 10 tahun. Ya, Corsair mah modular bosku. Kabelnya nggak bisa muat 8 Corsair. Garansi 10 tahun ya iya nggak apa-apa garansi 10 tahun. Tapi kabelnya gimana? Pakai splitter resiko bosku. Enggak bosku, jangan pakai Corsair kalau saya mah. Kabelnya nggak muat 8. Itu aja sih. Kalau ada Corsair yang muat 8, harganya mungkin bisa 5 jutaan bosku. Ngapain? Mahal banget bosku. Udah bosku, kita ini investasi bosku. Jangan gagah-gagahan, jangan mewah-mewahan, jangan hebat-hebatan. Kita mau balik modal cepet bosku. Ngapain harus mahal-mahal bosku. Ini PSU-nya juga awet kok. Nggak pernah rusak bosku. Yang merek-merek itu Hose sama QWERTY itu sama itu. Ya, ini malah makin malam makin rame nih. Gara-gara bolanya udah selesai. Tadi ada pertandingan bola. Saya nggak tahu ada pertandingan bola. 5 VGA listrik 1300 masih aman nggak? 1300 5 VGA. 80 kali 50 80 kali 5 400. Masih aman sih asal rumah tangganya tidak terlalu wow. Ya. Silakan bosku, diskon 10 juta untuk 10 orang, paket 8 VGA. Ya. Dari 112 hanya 102 juta. Ya. Nanti rignya saya kasih yang cantik seperti ini. Mohon maaf untuk customer yang lama-lama, yang ini hanya mulai hari ini nih baru dapat yang kayak begini nih. Yang ini yang Kalimantan mohon maaf masih yang papan ya. Karena ini baru hari ini baru dirakit nih, baru datang barang-barangnya. Ya ngikutin pasar bosku, pasar pengennya yang cantik-cantik, udah kita bikin yang cantik-cantik seperti ini. Ya, cantik kan, kalau kayak gini kan cantik bosku. Sebenarnya nggak penting bosku kayak gini. Ini 4000 rpm aja nih udah lolos ini bosku, nggak perlu pakai ini, panasnya juga udah keluar bosku. Tapi ini membantu lah. Di sini VGA kan. Nah panasnya ini disedot nih sama si RGB nih. Kalau 5 VGA doang mah bisa, cuman jangan tambah kulkas dan lain-lain.
Oke, ini kayaknya customer nih, Lord Hendra. Iya bener, jangan banyak-banyak rumah tangganya. Ini PSU-nya nih. PSU-nya PSU 2000 watt. Kabelnya yang penting bosku, kabelnya tuh muat 8 VGA. Ini kipasnya 4000 RPM Delta. Ini RGB. Itu bosku. Sudah bosku ya. Ada lagi nggak pertanyaan bosku? Ini Greenwood bagus bosku. Kalau tambah kulkas, TV, kipas, AC ya 2 VGA juga jepret terus kerjaannya. Ini kayaknya Mas Hendra Kembangan ya, yang di Kembangan ya. Nih RX-7 bosku. Bagus bosku. Nanti ada 2 pilihan sih RGB-nya, mau yang RX-7 atau power up. 3 power up. Itu bagus juga. Bagus bosku. Jadi seneng bosku ngeliatinnya nih. Ini ngilangin stres loh bosku. Jangan dikira bosku. Ini ngilangin stres bosku. Ini ngilangin stres. Tuh. Coba ya. Tuh bosku. Jangan dikira bosku, ini ngilangin stres bosku. Bagusan dinyalain ya lampunya. RGB begini ngilangin stres bosku. Tuh, cantik kan bosku. Ngilangin stres nih bosku. Paket super hemat. Ini udah paket hemat banget nih. Diskon 10 juta bosku. 10 juta itu banyak loh. 10 juta tuh bisa satu laptop keluaran tertinggi. Makan berapa bulan tuh 10 juta itu? Kayaknya makan 10 bulan tuh bosku. Kalau saya sih makan 10 bulan bisa tuh 10 juta. Ya diskon 10 juta untuk paket 8 VGA. Paket super hemat yang non VGA. Ya bosku, kalau mau hemat ya beli VGA sendiri. Cari yang murah. Terus ininya ambil di saya gitu, 12 juta doang. Nih, dapat ini semua. VGA beli sendiri. Gitu. Kalau beli sendiri ntar saya pasangin, udah bayar 12 juta doang, bosku. Salam cuan rebahan. Nah, Coach Mukhtar nih, Coach Mukhtar mau pesan paket 6 VGA ya, Coach ya. Diskon 6 juta. Kalau 8 VGA diskon 10 juta, Coach. Tanggung, Coach. 8 VGA aja, Coach. Cuma beda 81 sama 102. Cuma beda 20 jutaan, Coach. Hajar aja, Coach. Mumpung lagi murah, Coach. 8 VGA aja sekalian biar penuh, Coach. Jangan 6 VGA, 6 VGA cuma sampai sini, duanya nganggur, Coach. Mending langsung 8 VGA, Coach. Mumpung lagi murah, Coach. Kayak gini, Coach. Tuh, keren. Ini yang nggak pakai kaki nih. Nah, kalau ini pakai kaki. Tuh. Nanti ini dikasih triplek melamin bosku yang bagus. Triplek melamin untuk tempat PSU di bawah. Ini untuk tempat motherboard di atas. Tripleknya melamin bosku. Ini mau dikirim nih Kalimantan. Ya bosku ya. Malah ramenya pas Ethereum lagi tinggi. Ethereum lagi tinggi harganya tinggi. Kok malah dibeli? Aneh. Kadang orang aneh ya bosku ya. Ethereum lagi tinggi, harga VGA lagi tinggi. Nggak pernah saya kasih diskon kemarin tuh, nggak ada diskon. Diskon cuma pas kemarin live IG itu doang tuh. Cuma sekali doang. Sebelum-sebelumnya yang rame-rame itu saya nggak ada diskon sama sekali. Malah banyak yang beli. Ya kenapa? Karena harga Ethereum lagi tinggi. Sekarang Ethereum lagi turun. Malah sedikit bosku yang beli. Ini saya santai nih. Sekarang ini lagi santai-santai nih. Lagi sepi. Ya, tapi ada aja yang beli. Ini udah antrian udah 3 orang, 4 orang. 3 rig, 4 rig. 4 rig. Kalau sama Coach Mukhtar 4 rig nih antrian. Kalau pesan 1 rig yang didapat spesifikasinya apa aja, Bos? WA saya aja speknya. Nanti saya kasih rinciannya, yang jelas ini itu.
ya, motherboard yang khusus mining, ada 8 slot, RAM 8 GB ya, SODIMM, SSD 128 GB. Ini garansi seumur hidup, garansi 3 tahun. Ini prosesor Celeron jadi satu dia. Terus dapat RGB cantik bosku untuk ngeluarin panas ya. Kalau ini untuk dinginin VGA, kipas 4000 RPM Delta bosku dari Cina. Sticknya udah cantik nih. Ini untuk colok-coloknya di sini bosku. Colok HDMI, ini colok mouse, colok keyboard, ini colok kabelan di sini. Ya, ini ada tambahan lagi USB di sini. Colok monitor VGA bisa di sini, kabel VGA atau HDMI aja di sini. Nah, bagus bosku, komplit. Ya. Kalau orang-orang di bawah ini motherboard, kalau saya di bawah PSU aja sama kabel-kabelan. Jadi ya enak, nanti di sini ada triplek nanti. Jadi rapi, super rapi. Sayangnya yang ada VGA-nya udah di packing. Bisa, cuma ribet apa nih? Kalau pakai 2 PSU bisa bang? Bisa, cuma ribet bener. Ngapain 2 PSU? Pusing amat. Udah 1 PSU untuk 8 VGA selesai. 2 PSU Corsair 2,5 juta, 3 juta kali 2 6 juta. Ya sudah separohnya harga mining rig bosku. 6 juta. Jangan bosku ya. Kita harus cerdas, investasilah di barang-barang yang perlu saja. Kita support seumur hidup bosku. Garansi konsultasi support seumur hidup. Jadi kalau ada apa-apa kita bantu. Ya, nanti ada staff saya juga yang ikut bantu juga. Kalau saya lagi sibuk, lagi di jalan, lagi nyetir, atau lagi pemasangan, atau lagi tidur, atau lagi makan, atau lagi nggak mau pegang HP, ya bosku bisa ke staff saya. Kalau saya lagi pegang HP ya bisa ke saya langsung. Gitu ya bosku ya. Sudah ya, sudah malam nih, 9:30. Ini punya saya nih 3 rig. Ya gitu ya, intinya sekarang Ethereum sedang berada di zona murah level 1. Makanya harga VGA murah, makanya saya bisa kasih diskon jumbo 10 juta untuk 10 orang untuk paket 8 VGA. Dari 112 harganya menjadi 102 juta. Oke, yang baru bergabung tenang saja, bosku simak dari awal rekamannya. Saya mau akhiri. Bosku nanti akan belajar ya, yang baru bergabung simak rekamannya, akan belajar analisis teknikal ya. Bagaimana menganalisis pergerakan harga Bitcoin sama Ethereum. Yang condongnya lebih apa ya bosku ya? Lebih condong turun nanti bosku. Cuma ya kita belum tahu apa yang terjadi nanti. Bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil. Kemungkinannya masih ada, dia bisa gagal turun ya, berarti dia berhasil naik gitu. Kalau gagal naik, kalau dia jebol, resisten super kuatnya sudah amblas bosku. Ya harus sediakan dana yang lebih banyak untuk serok di bawah. VGA-nya juga serok di bawah. Oke bosku, sampai ketemu di pertemuan berikutnya, di live IG berikutnya. Semoga bosku bisa mengerti mengenai kripto, analisis teknikal kripto ya. Yang mau beli silakan, ini saat terbaik, diskon 10 juta paket 8 VGA. Saya tutup, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Indonesia menang 4-1. Saya tidak nonton karena live, jadinya sepi juga yang nonton ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam cuan, salam rebahan, salam mining rig. Sampai ketemu.